Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riki Alfian dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan menjelaskan, membacakan modul 9 yaitu FHRP konsep. Di sini ada introduction. Di 9.0.1, why should I take this module? Welcome to FHRP concept. Your network is up and running. You've the configured layer 2 redundancy with your any layer loops. All you device get theirs address the dynamically. You are good the network administration, but wait, one of your routers, the default gateway router in the fact has gone down. None of your host can send any message outside of the immediate network. Is going to take a while to get this default gateway router operation again. You've got a lot of the angry people asking you how soon the network will be back up. You can avoid the problem easily. First half, the redundancy protocols FHRP are the solution you need. The module discusses what FHRP does and all of the types of the HRPs that are available to you. On the of this type is the Cisco proprietary FHRP called host the standby router protocol. Di 9.2 ini ada what will the learn these two module. FHRP concept, module objectives, explain how the provide default gateway service in the redundant network. The topic title ada first hop the redundancy protocol, dan topic objective explain the purpose and the expression. The HSRP explain how the HSRP operates. Di 9.0 ini itu ada pendahuluan. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Sebelumnya ada selamat datang di FHRP konsep. Jaringan Anda sudah aktif dan berjalan. Anda telah menguasai redundancy layer 2 tanpa loop layer 2. Semua perangkat Anda mendapatkan alamatnya secara dinamis. N ahli dan administrasi jaringan. Namun tunggu dulu, salah satu router N router gateway default telah mati. Tidak ada host Anda dapat mengirim pesan untuk jaringan langsung. Butuh waktu cukup lama untuk membuat router gateway default beroperasi kembali. Anda memiliki banyak yang marah menanyakan kepada Anda seberapa cepat jaringan akan kembali aktif. Selanjutnya langsung ke 9.1 yaitu first hop the redundancy protocol, default gateway limitation. If a router or the interface that serves the default device host the configured with the default gateway are insulted from outside network, mechanism is needed to provide alternate default gateway in the switched network. There were two more routers and connected to same VLANs. That switchem is provided by first hop the redundancy protocols and device that typically configured with the single IPv6 address for a default gateway. This address due to the change the network topology change. Selanjutnya 9.1.2 yaitu router redundancy. On way the prevent the single point of the file or the default gateway is to
implement a virtual router. IPv6 address of the virtual router is configured as the default gateway for the workstation on the specific IPv6 segment. When frames are set from host the device to the default gateway, the host use ERP resolve the MAC address that is associated with the IPv6 address of the default gateway. The IRP resolution return the MAC address of the virtual router. Redundancy protocol provide the matching for the data rich router, the active row dwelling traffic also. This means tiga step for router failover. When the active router fails, redundancy protocol is the standby router, the now active router as shown in the figure. These are the steps that takes place when the router fails. 1. The standby router stops saying the hello message from the forwarding router. 2. The standby router assumes the role of the forwarding router. 3. Because the new forwarding router assumes both the IPv6 MAC address of the virtual router, the most device disruption in the service. Next di 9.1.4 FIRP option. The FIRP uses the production interval legally depends of the equipment and the needs of the network. The table lists the option available for the FIRP. Ada 9.5 check your understanding frame the redundancy protocols. Ada question harus dikerjakan. Oke. Di 9.1.1 ini jika router atau antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default gagal, pose dikonfigurasi dengan gateway default tersebut akan disosialisasi dari jaringan luar. Diperlukan mekanisme untuk menyediakan gateway default alternatif dalam jaringan yang dialihkan, tempat 2 atau lebih terhubung ke VLAN yang sama. Dalam jaringan yang dialihkan, setiap player hanya menerima satu gateway default. Pada gambar, R1 bertanggung jawab untuk merutekan paket dari PC1 jika R1 tersedia protokol perenan dapat bertemu secara dinamis. Perangkat akhir biasanya dikonfigurasi dengan satu alamat IPv4 untuk gateway default. Alamat ini tidak berubah saat topologi jaringan berubah. Jika alamat IPv6 gateway default tersebut tidak dapat dijangkau, perangkat lokal tidak dapat mengirim paket dari segmen jaringan lokal. Nah, selanjutnya di 9.1.2 yaitu salah satu cara untuk mencegah satu titik kegagalan pada gateway default adalah dengan menerapkan router virtual untuk menerapkan redundansi router jenis ini. Beberapa router dikonfigurasi untuk bekerja sama guna menghadiri ilusi satu router tunggal bagi host di LAN. Seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan berbagai alamat IP dan alamat MAC. Alamat IPv4 router virtual dikonfigurasikan sebagai gateway default untuk stasiun kerja pada segmen IPv4 tertentu. Protokol redundansi menyediakan mekanisme untuk menentukan router mana yang harus mengambil peran aktif dalam meneruskan lalu lintas. Lalu, kemampuan jaringan untuk memulihkan secara dinamis dari kegagalan perangkat yang bertindak sebagai gateway default dikenal sebagai redundansi hop pertama. Host 9.3 yaitu langkah-langkah untuk failover router. Ketika router aktif gagal, protokol redundansi akan mengubah router siaga ke peran router aktif yang baru, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika router aktif gagal. Nomor satu yaitu router siaga berhenti melihat pesan halo dari router penerusan. Router 2 siaga mengambil alih peran router penerusan. Yang ketiga, karena router penerusan baru mengonsumsikan alamat IPv4 dan MAC dari router virtual, perangkat host ini tidak mengganggu dan melayani layanan. Nah, lalu di 9.1.4 yaitu FHRP option atau opsi FHRP. FHRP yang digunakan dalam lingkungan produksi sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Tabel berikut mencantumkan semua opsi yang tersedia untuk FHRP. SRV adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IPv6 first hop. FHRP menyediakan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi perutuhan first hop untuk host IPv6 pada jaringan. Nah, lanjut 9.1.5 yaitu ada question yang harus dikerjakan. Jadi sekian penjelasan saya mengenai modul 9 yaitu FHRP konsep. 9.0 yaitu introduksi dan first hop redundancy protocols, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yaitu Andi Setiawan dan Iga Haloko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 9 yaitu tentang konsep FHRP. Langsung saja ke modul 9.2 yaitu HSRP. Gambaran umum HSRP itu, pada Cisco menyediakan HSRP dan HSRP untuk ibadah SIG sebagai cara untuk menghindari kehilangan akses jaringan luar jika router default kita gagal. HSRP adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP hop pertama. HSP memastikan ketersediaan jaringan yang tinggi untuk menyediakan redundansi perutian hop pertama untuk host IP pada jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat gerbang default IP. HSRP digunakan dalam sekelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat siaga. Dalam sekelompok antarmuka perangkat aktif adalah perangkat yang digunakan untuk merutenya paket. Perangkat siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif gagal atau saat kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi. Ada fungsi router siaga HSRP adalah untuk memantau status gagal operasional kelompok HSRP dan dengan cepat mengambil alih tanggung jawab penerusan paket jika router aktif gagal. Selanjutnya itu prioritas dan prevention HSRP. Peran router aktif dan siaga ditentukan selama proses pemilihan HSRP. Secara default, router dengan alamat IP address 4 tertinggi dipilih sebagai router aktif. Namun akan selalu lebih baik untuk mengendalikan bagaimana jaringan kita akan beroperasi dalam kondisi normal daripada kita membiarkannya terjadi secara kebetulan. Prioritas HSP ini itu dapat digunakan untuk menentukan router yang aktif. Router dengan prioritas HSP tertinggi akan menjadi router yang aktif. Secara default, prioritas HSP adalah 100. Selanjutnya itu pendahuluan HSRP secara default. Setelah sebuah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap menjadi router aktif. Bahkan jika ada router lain yang online dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi, untuk memaksa proses pemilihan HSRP baru berlangsung saat router dengan prioritas lebih tinggi online. Prevention harus diaktifkan menggunakan perintah standby prevention interface. Prevention adalah kemampuan router HSRP untuk memicu proses pemilihan ulang. Dengan prevention diaktifkan, router yang online dengan prioritas HSRP lebih tinggi akan mengambil alih peran router aktif. Ini adalah gambarnya. Ini ada router aktif
prioritas 150 menit, dan ini router siaga prioritas 100. Nah, selanjutnya itu ke status dan timer HSRP. Router dapat berubah berupa router HSRP aktif yang bertanggung jawab untuk meneruskan lalu lintas atau segmen tersebut, atau dapat berupa router HSRP pasif yang siap siaga, siap untuk mengambil peran aktif jika router aktif gagal. Ketika sebuah termuka dikonfigurasi dengan HSRP atau pertama kali diaktifkan dengan konfigurasi HSRP yang ada, router mengirimkan dan menerima paket hello HSRP untuk memulai proses penentuan status mana yang akan diambilnya dalam grup HSRP. Dan ini adalah HSRP status. Nah, awalnya status ini dimasukkan melalui perubahan konfigurasi atau saat satuan termuka pertama kali tersedia. Selanjutnya kita akan mempelajari router belum menentukan alamat IP virtual dan belum memilih pesan halo dari router yang aktif. Setelah itu router akan mendengar mengetahui alamat virtual. Berbicara yaitu router mengirimkan pesan halo secara berkala dan berpartisipasi aktif. Dan standby yaitu router tersebut merubah kandidat untuk menjadi router aktif. Dan aktif itu router dapat diakses. Router HSP yang aktif dan siaga mengirimkan paket hello ke alamat multicast grup HSP secara 3 detik secara default. Router siaga akan menjadi aktif jika tidak menerima pesan hello dari router yang aktif setelah 10 detik. Sekian presentasi dari saya dari Modul 9. Jika ada satu atau dua kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya dapat di bagian 93.1. Nah, di sini what did I learn in this module? Apa saja sih yang dipelajari di modul ini? Baik, first hop redundancy protocol. If a router interface that server default gateway false, the host configured with a default gateway is isolated from outside network. FIRP provides alternate default gateway switch network where the two or the more router and the connect to same VLAN. One way prevent a single point of failure at the default gateway is to implement virtual router. With a virtual router, multiple routers are configured to work together, present the illusion of a single router on the VLAN. Baik, jika router di sini tuh yang dipelajari di modul ini tuh kita itu protokol redundancy hop pertama. Jika router atau antarmuka yang berfungsi sebagai gateway default gagal, host yang dikonfigurasi di gateway default tersebut diisolasi dari jaringan luar. FHRP menyediakan layanan default alternatif dalam jaringan yang diaktifkan di mana dua lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Salah satu cara untuk mencegah titik kegagalan pada gateway default menerapkan router virtual. Dengan router virtual dia akan bekerja sama guna ke host di LAN. Baik, yang pertama itu ada router siaga berhenti melihat pesan dari router penerusan. Dua, router siaga mengambil alih peran router penerusan. Dan yang ketiga itu karena router penerusan baru mengasumsikan alamat IP versi 6 dan MAC dari router virtual, itu perangkat dari host tidak dapat melihat gangguan dalam layanan. Nah, di sini FHRP yang digunakan dalam lingkungan produksi sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Berikut adalah beberapa tersedia untuk DHRP. Nah, di sini tersedia HSRP IP versi 6, for IP versi 6, VRRP V2N dan VRRP V3 dan selanjutnya seterusnya.
Lanjut, di sini ada quiz. Nah, di sini ada penjelasan. Penjelasan ini yang kita coba buka. Nah, di sini tuh panduan konfigurasi paket reset HSRP. Note: HSRP configuration is the required skill in this module. Cost of the CCNA certification, however, the talk on the make enjoy implementing HSRP in packet tracer. Nah, di sini ada ininya. Di sini bisa kita lihat cara-cara mengonfig di HSRP. Di sini ada paket tracer juga yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya. Data center are the often referred to of brand the organization storing the analysis data, providing communication both internally and to client, and providing the tools necessary for research of the development activities. The data center, the mass of the connected is much of the manner that it can of the evenly provide its full potential. Regardless of the what of the course, there are the different system into the concentration of data activity. Nah, baik. Di sini tuh penjelasannya eksplorasi pusat data. Pusat data seringkali sebagai otak organisasi menyimpan dan menganalisis data, menyediakan komunikasi secara baik internal maupun kepada klien, dan menyediakan perangkat yang diperlukan untuk aktivitas penelitian dan pengembangan pusat. Dibangun semikian rupa dapat menyediakan potensi penuhnya terlepas dari bencana apapun yang terjadi. Ada banyak sistem yang digunakan dalam pembangunan pusat data, tapi untuk aktivitas ini kita hanya akan membahas komponen jaringan. Pusat data dapat bervariasi ukurannya, mulai dari hanya beberapa server hingga menampung ratusan atau ribuan server. Berapapun ukurannya, pusat data harus dibangun dengan cara yang sangat terorganisasi untuk menyederhanakan pengelolaan dan pemecahan masalah lingkungan yang kompleks. Karakteristik desain lainnya adalah membuat pusat data lebih tangguh dengan menggunakan redundansi untuk menghilangkan satu titik kegagalan. Ini melibatkan penambahan perangkat ekstra untuk menyediakan redundansi fisik atau menggunakan teknologi seperti First Hop, redundansi protokol atau FHRP, dan agresi tautan untuk menyediakan redundansi logis. Dalam aktivitas paket physical model itu atau PTPM, ini sebagian besar perangkat di pusat data Toronto dan Seattle sudah ditetapkan dan dikonfigurasi. Kita baru saja direkrut untuk meninjau penetapan terkini memperluas kapasitas pusat data satu Toronto. Dengan catatan, harap bersabar, mungkin perlu waktu beberapa menit untuk memulai aktivitas PTPM ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari modul 9 dan teman-teman saya. Saya Andi Setiawan, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.